Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak yang Allah rahmati, hari ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah kebaikan di majelis ilmu. Hari ini kita masih akan melanjutkan kisah sahabat Sabit bin Qais yang merupakan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Sahabat Sabit bin Qais bin Syammas Al-Ansari Al-Khazraji, ya. Kalau kemudian anak-anak kemarin ditanyakan, siapakah nama kakek dari Sabit bin Qais? Namanya adalah Syammas. Ya, nama dari kakek Sabit bin Qais adalah Syammas. Kemudian beliau merupakan seorang sahabat dari kalangan Ansar dan berasal dari suku Khazraj. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW didatangi oleh berbagai utusan di seluruh Jazirah Arab, di antaranya adalah utusan dari Bani Tamim yang kemudian meminta izin kepada Rasulullah SAW agar orator mereka yang bernama Tharid bin Hajib untuk kemudian menyampaikan orasinya. Dan Rasulullah SAW mengizinkan. Ketika dia berorasi, dia membanggakan kaumnya, yaitu Bani Tamim. Maka Rasulullah SAW menunjuk sahabat Sabit bin Qais yang sangat pandai dalam berpidato atau berorasi untuk membalas orasi dari orang dari Bani Tamim tadi, yaitu siapa namanya? Masih ingat? Ya, Utharid bin Hajib. Barakallah. Nah, ketika Utharid bin Hajib sudah selesai, maka kemudian Sabit bin Qais membalas orasi dari Utharid bin Hajib. Sabit bin Qais kemudian berorasi dengan memuji Allah, lalu memuliakan Rasulullah SAW, dan juga menyebutkan keutamaan para sahabat, baik Ansor ataupun Muhajirin. Jadi di dalam orasi Sabit bin Qais, beliau tidak menyebutkan kejelekan-kejelekan para sahabat, namun yang disebutkan adalah keutamaan para sahabat. Ya. Kemudian ketika Allah menurunkan firman tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 2 mengenai larangan bagi para sahabat ya dan orang-orang yang beriman untuk meninggikan suara melebihi suara Nabi Muhammad SAW dan tidak boleh untuk berkata dengan nada atau suara yang keras melebihi suara Rasulullah Muhammad SAW. Disinilah sahabat Sabit bin Qais merasa sedih. Beliau khawatir, takutnya beliau termasuk orang-orang yang dimaksudkan Allah dalam firman ini. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada Sabit bin Qais. Beliau berkata kepada Sabit, "Wahai Sabit, kamu bukanlah termasuk dari golongan mereka. Kamu akan hidup mulia, kamu akan mati syahid, dan Allah akan memberikanmu surga." Masya Allah. Dari apa yang dikatakan Rasulullah Muhammad SAW, kita menjadi tahu bahwa sahabat Sabit bin Qais merupakan salah satu sahabat penghuni surga. Beliau adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, dan kita juga sudah belajar bagaimana kita mengambil hikmah dan nasihat dari kisah Sabit bin Qais. Di antaranya adalah kita belajar mengenai adab kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian adab kepada orang-orang yang kita muliakan, orang-orang yang kita hormati, dan orang-orang yang memiliki jasa yang sangat besar terhadap kita, termasuk orang tua kita dan juga guru-guru kita. Ya, nah ini adalah di antara nasihat-nasihat yang kemarin kita sudah pelajari, sehingga mudah-mudahan anak-anak juga bisa melaksanakan apa yang dinasihatkan dari kisah ini.
Ya, barokallah untuk anak-anak yang kemudian sudah mengerjakan soal-soal latihan yang dari situ Ustazah berharap anak-anak bisa memahami kisah yang sudah disampaikan dan juga bisa melaksanakan setiap nasihat yang diberikan. Hari ini kita akan melanjutkan kembali kisah tentang sahabat Sabit bin Qais. Ya, kisah sahabat Sabit bin Qais ini sangat luar biasa. Ya, coba kita satu persatu akan membahas tentang kisah Sabit bin Qais yang berikutnya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW masih hidup, di Madinah ada begitu banyak peperangan yang terjadi dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Sabit bin Qais adalah seorang sahabat yang tidak pernah absen untuk mengikuti peperangan di masa Rasulullah SAW. Beliau hampir semua peperangan mengikutinya. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang memimpin kaum muslimin. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mendapati begitu banyak masalah ketika Rasulullah SAW wafat. Masalah yang sangat penting ketika itu adalah banyaknya orang-orang yang murtad yang kemudian mengikuti nabi palsu. Jika anak-anak mendengar nama Musailamah Al-Kadzab, maka anak-anak tentu ingat tentang kisah Musailamah yang merupakan seorang yang berasal dari Jazirah Arab dan dia mengaku-ngaku dirinya adalah seorang nabi. Dia adalah pengganti Nabi Muhammad SAW. Tentu itu adalah sesuatu hal yang dusta. Kenapa dusta? Karena setelah Nabi Muhammad SAW diutus, tidak ada lagi seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, maka tidak akan ada nabi lagi. Kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah seorang pendusta. Musailamah Al-Kadzab, dia adalah seorang pendusta. Maka dia disebut dengan gelar atau julukan Al-Kadzab, yang artinya pendusta. Al-Kadzab artinya apa, anak-anak? Pendusta. Nah, perang antara kaum muslimin dengan pasukan Musailamah ini dikenal dengan nama perang Yamamah. Nama perangnya apa, anak-anak? Perang Yamamah. Ya, perang Yamamah ini adalah perang yang sangat dahsyat terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Ya, jadi ketika itu pasukan kaum muslimin diantaranya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Di dalam peperangan ini, kaum muslimin pada saat menghadapi pasukan Musailamah yang ketika itu pasukan Musailamah cukup besar dan kuat. Pada babak pertama, pasukan kaum muslimin kewalahan menghadapi pasukan Musailamah. Bahkan hampir-hampir pasukan muslimin dikalahkan oleh pasukan Musailamah Al-Kadzab. Pada saat itu, pasukan muslimin diantaranya ada yang kemudian mereka karena mendapatkan serangan yang mendadak, mereka kemudian lari. Ya, mereka lari. Sabit bin Qais, sahabat yang sangat luar biasa keberaniannya, melihat hal itu maka beliau kemudian berbicara dengan suaranya yang lantang. Pada saat itu, suasananya sangat kacau luar biasa. Sabit bin Qais, suaranya dikeluarkan. Beliau punya suara yang keras dan juga lantang karena beliau adalah orator kebanggaan Rasulullah SAW. Demi Allah, tidak seperti ini dulu kami berperang bersama Rasulullah. Sabit bin Qais betul-betul merasakan sangat kecewa dengan keadaan itu. Kenapa ketika pasukan kaum muslimin terdesak musuh, mereka malah lari. Nah, ketika itu terjadi, Sabit bin Qais kemudian beliau pergi sebentar, tidak jauh dari tempat peperangan, beliau kemudian membalut badannya dengan kain kafan.
Nah, anak-anak yang Allah rahmati, jangan dibayangkan sahabat Sabit bin Qais membalut badannya dengan kain kafan kemudian seperti pocong gitu ya. Orang yang meninggal diberikan dikafani dengan kain kafan seperti pocong kemudian dimakamkan, dikubur. Bukan seperti itu. Tetapi memang sahabat Sabit bin Qais dalam perang Yamamah ini beliau itu sudah bertahanus. Beliau sudah siap mati, tidak akan melarikan diri dari peperangan. Beliau akan sangat bersungguh-sungguh untuk menghadapi musuh-musuh Allah di perang Yamamah ini. Maka ketika kemudian beliau melihat keadaannya seperti itu, saat kaum muslimin kemudian lari, ketika didesak, diserang oleh pasukan Musailamah, beliau kemudian membalut dirinya dengan kain kafan. Artinya menempelkan kain kafan itu di tubuhnya, yang itu membuat beliau ya merasa bahwa beliau akan berperang bahkan sampai kemudian beliau wafat. Beliau sudah siap untuk menghadapi semua itu dan beliau tidak akan lari. Yang lebih luar biasa lagi bahwa Sabit bin Qais, beliau kemudian ketika menghadapi musuh yang kemudian datang dengan bertubi-tubi, beliau tidak ingin lari dan beliau tidak ingin kalau hatinya itu menjadi lemah. Kalau kemudian diserang oleh musuh bertubi-tubi, khawatir hatinya tidak kuat, maka beliau memaksa dirinya supaya tidak bisa lari kemana-mana. Dengan cara apa? Dengan cara yang unik. Sabit bin Qais dengan salah seorang sahabat bernama Salim. Salim ini adalah mantan budaknya Abu Hudzaifah. Sabit bin Qais dengan Salim, mereka berdua kemudian menggali lubang. Di dalam medan peperangan, keduanya menggali lubang, kemudian memasukkan sebagian tubuhnya sampai terbenam di tanah, supaya mereka tidak akan pernah lari dari medan perang. Itu adalah kesungguhan seorang sahabat Sabit bin Qais agar dia menghadapi musuh, bahkan sampai kemudian di titik darah penghabisan. Mungkin bisa jadi kemudian beliau akan meninggal pada saat peperangan dengan melakukan itu. Tapi itu adalah yang dilakukan oleh Sabit bin Qais agar beliau tidak akan pernah lari dari medan perang. Ketika musuh kemudian datang mendekat, sahabat Sabit bin Qais ya kemudian mengelurkan pedangnya ya kemudian menumpas habis setiap musuh-musuh yang datang mendekat sampai pada akhirnya sahabat Sabit bin Qais pun syahid di medan perang Yamamah. Nah, ketika sahabat-sahabat yang lain, pasukan kaum muslimin melihat keberanian dari seorang Sabit bin Qais dan juga Salim yang tadi menggali lubang, kemudian membenamkan dirinya di lubang tersebut supaya bisa menghadapi musuh dan tidak akan pernah lari dari medan perang. Itu membuat pasukan kaum muslimin kemudian semangat dan kembali bangkit untuk menghadapi pasukan Musailamah al-Kadzab. Hingga akhirnya seorang sahabat bernama Wahsy berhasil melemparkan tombaknya dan membunuh Musailamah sang pendusta. Kalau anak-anak ingat nama Wahsy, ya betul. Wahsy adalah seorang budak berkulit hitam yang dahulunya pernah membunuh paman Rasulullah SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib di perang Uhud. Namun ketika Wahsy ini kemudian mendapat hidayah dan masuk Islam, beliau bertobat sehingga beliau mengabdikan dirinya untuk berjuang di jalan Allah. Dan ketika dia sudah menjadi seorang muslim, dia ingin bertekad untuk menembus kesalahannya ketika dia membunuh Hamzah. Maka kali ini di perang Yamamah, Wahsy berhasil membunuh Musailamah sebagai orang yang memusuhi Islam dengan mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi. Nah, perang ini pun kemudian berakhir, kemenangan di tangan kaum muslimin, dan sahabat Sabit bin Qais, beliau syahid. Seperti yang dikabarkan Rasulullah Muhammad SAW bahwa Sabit bin Qais akan hidup dengan mulia, mati syahid, dan beliau dimasukkan Allah ke dalam surga.
Nah, setelah peperangan ini selesai, ada satu peristiwa dan kisah yang sangat menarik. Dan ini adalah kisah yang sangat unik karena tidak terjadi pada sahabat-sahabat yang lainnya. Kisah apa itu? Baik. Nah, ternyata setelah Thabit bin Qais ini wafat, beliau syahid di medan perang, ada seorang laki-laki yang baru saja masuk Islam. Artinya, dia adalah seorang muslim yang barangkali keimanannya belum cukup kuat. Nah, pada saat melihat Thabit bin Qais ini gugur, syahid di medan perang, yang masih mengenakan baju besinya, ketika melihat baju besi yang cukup mahal di tubuh Thabit bin Qais, maka laki-laki yang baru masuk Islam tadi merasa bahwa dirinya berhak untuk memiliki baju besi yang sudah tidak dipakai lagi karena yang punya sudah meninggal. Akhirnya baju besi tadi diambil oleh laki-laki tadi. Nah, ternyata kisah ini diceritakan ya bukan cerita nyata, tetapi ini ada di dalam mimpi. Wah, mimpi, tapi kok beneran ya? Nah, ini adalah mimpi yang benar. Ada seorang laki-laki muslim, ya, laki-laki muslim yang lain tentunya, beliau bermimpi didatangi oleh Thabit bin Qais. Di dalam mimpinya, Thabit bin Qais berkata kepada laki-laki muslim tadi, "Aku berpesan kepadamu dan jangan dianggap remeh, jangan dianggap ini hanya mimpi di dalam tidur. Nanti aku akan memberikan wasiat kepadamu. Jangan kau tidak mempedulikan apa yang aku katakan. Setelah aku syahid kemarin, seorang laki-laki muslim lewat di dekatku. Lalu dia mengambil baju perangku ini. Rumahnya paling ujung. Dan dia memiliki kuda yang tegap dan pandangannya selalu mendongak ke atas. Baju besi itu dia simpan di dalam periuk dan ditutupi dengan pelana. Pergilah kepada Khalid bin Walid. Minta kepada dia agar mengirimkan orang untuk mengambil baju besi itu. Kemudian, jika kamu kembali ke Madinah dan bertemu dengan Khalifah Abu Bakar, katakan kepadanya bahwa aku mempunyai hutang sekian banyaknya. Aku mohon agar ia membayarnya." Anak-anak yang Allah rahmati, ternyata di dalam mimpi tersebut, Thabit bin Qais memberikan wasiat, memberikan pesan untuk dilakukan. Ya, wasiat itu adalah sesuatu pesan yang dia harus dilakukan setelah seseorang meninggal dunia. Tetapi wasiat ini ya diberikan pada saat Thabit bin Qais sudah meninggal, dan ini ya wasiatnya disampaikan pada mimpi seorang laki-laki muslim tadi. Ya, jadi baju besi itu diambil oleh seorang yang baru masuk Islam, lalu disimpan di dalam periuk dan ditutupi pelana. Anak-anak ada yang tahu periuk dan pelana itu apa? Ya, periuk itu seperti wadah yang biasa digunakan untuk memasak di masa dahulu. Mungkin kalau zaman sekarang, apakah itu seperti panci gitu ya, bisa terbuat dari logam atau juga dari tanah. Nah, kalau pelana, ada yang tahu anak-anak? Ya, pelana itu adalah dudukan atau tempat duduk yang digunakan ketika menunggang kuda. Nah, tadi baju besinya dimasukkan di dalam periuk, lalu kemudian ditutup, ditindih dengan pelana, sehingga tidak terlihat oleh orang-orang. Tetapi Thabit bin Qais mengetahui hal itu dan menyampaikan kepada seorang laki-laki muslim di dalam mimpinya. Dan berpesan agar Khalid bin Walid mengambil baju besi tadi. Nah, sudah diberitahu ya ciri-cirinya. Ada di rumah yang paling ujung, letaknya ada di sini dan di sana. Nah, kemudian setelah itu, jadi
pasukan dari pasukan ketika selesai perang Yamamah ini kemudian pulang ke Madinah, maka laki-laki muslim tadi ya kemudian berjumpa dengan Khalifah Abu Bakar dan menyampaikan pesan dari Sabit bin Qais yang disampaikan dalam mimpi tadi. Jadi diceritakan tadi mimpinya kepada Khalifah Abu Bakar. Maka kemudian Khalifah Abu Bakar melaksanakan wasiat dari Sabit bin Qais, yaitu melunasi hutang-hutang yang dimiliki Sabit bin Qais. Karena Sabit bin Qais kan sudah syahid, sudah meninggal. Jadi beliau kalau memiliki hutang, beliau kan tidak bisa lagi membayar, kecuali dibayarkan oleh orang lain, baik itu keluarganya atau orang yang telah diberikan wasiat tadi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini adalah sebuah kisah di dalam sejarah Islam bahwa ternyata satu-satunya pesan orang yang telah meninggal itu yang dilaksanakan hanya kisahnya Sabit bin Qais saja. Dan ini adalah sesuatu keberkahan yang dimiliki oleh Sabit bin Qais. Ya, kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Sabit bin Qais. Baik, anak-anak yang Allah rahmati, dari kisah Sabit bin Qais ini, di dalam perang Yamamah ada pelajaran dan juga nasihat yang tentu sangat berharga bagi kita. Ya, kita bisa mengambil hikmah dan nasihatnya sehingga menjadi manfaat untuk kehidupan kita. Nah, di antara hikmah dan nasihat yang bisa kita ambil adalah bahwa ternyata Musailamah Al-Kadzab tadi yang diberikan julukan yang buruk oleh Rasulullah Muhammad SAW sebelum beliau wafat, ya, julukan ini diberikan karena memang akhlaknya yang sangat buruk, dan ini merupakan bagian dari hukuman. Bukankah orang yang ketika dijuluki dengan sesuatu yang buruk itu menjadi malu? Dan itu menjadi satu tanda yang tidak baik, bukan? Nah, Al-Kadzab artinya apa tadi? Pendusta. Tidak ada orang yang ingin disebut dirinya sebagai pendusta, kan ya? Maka itu adalah julukan buruk, hanya diberikan kepada orang yang berakhlak buruk. Maka, untuk kita semuanya, ini adalah nasihat yang sangat baik. Kita harus senantiasa berhati-hati dengan perbuatan dan perkataan kita. Jangan sampai kita kemudian dicap atau dijuluki atau diberikan gelar sesuatu yang buruk kepada kita. Kita kan tidak mau ya disebut sebagai pembohong, sebagai pendusta, sebagai apa lagi? Pembual atau apa. Jadi sebutan-sebutan yang buruk itu ya tidak ingin kita dapatkan, sehingga kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk, bahkan perkataan-perkataan yang bohong seperti Musailamah Al-Kadzab. Dia berbohong mengaku dirinya sebagai nabi. Kemudian, hikmah dan nasihat yang kedua. Sabit bin Qais adalah sahabat yang memiliki keberanian dan tekad yang sangat kuat. Terbukti pada saat di Perang Yamamah, bukan? Di Perang Yamamah, beliau sangat totalitas. Totalitas itu apa? Totalitas itu melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, ya, melakukan persiapannya dengan matang. Bahkan beliau sudah menyiapkan kain kafan, ya, supaya nanti beliau itu ketika perang memang sudah siap ketika beliau berhadapan dengan musuh dan syahid. Dan beliau juga mengerahkan seluruh kemampuannya ketika berperang di Perang Yamamah. Sampai-sampai beliau saking tidak inginnya untuk lari dari medan perang, beliau ya menggali lubang kemudian masuk tubuhnya sebagian di dalamnya sehingga beliau tidak akan bisa lari kemana-mana. Yang bisa beliau lakukan hanya menghadapi musuh-musuh yang datang mendekat dan menghunuskan pedangnya, berperang sampai kemudian beliau syahid. Nah, ini menjadi nasihat untuk kita, bahwa ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Kita persiapkan dengan sangat baik. Ya, jadi sebelum melakukan sesuatu itu, kita persiapkan dulu. Apa yang diperlukan, kita siapkan. Lalu ketika kita sudah melakukannya, kita gunakan semua kemampuan yang kita miliki. Contohnya misalnya anak-anak ketika mau ujian misalnya ya, kalau ujian kan semua anak-anak ujian ya, baik di Qiroati atau di Kutat atau di sekolahnya masing-masing. Nah, ketika kita akan ujian, anggaplah ujian ini adalah satu medan perang.
Ya, anak-anak kan akan mempersiapkan terlebih dahulu. Anak-anak akan belajar, ya kan? Anak-anak akan membaca kembali. Anak-anak akan kemudian berlatih mengerjakan soal. Anak-anak mempersiapkan alat tulis yang harus dibutuhkan, ya. Dan semuanya dipersiapkan pada hari sebelum anak-anak melakukan ujian. Lalu kemudian pada saat ujian, anak-anak betul-betul bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Membaca soal dengan teliti, mengingat-ingat materi, ya kan? Kemudian anak-anak berusaha supaya mengerjakan dengan tenang. Dan jelas anak-anak mempersiapkan semuanya dan juga melakukan ujian itu ya dengan berdoa terlebih dahulu, meminta pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Nah, semuanya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya ujian, melakukan semua hal itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, seperti halnya Thabit bin Qais yang melakukan kesungguhannya, totalitas semuanya dipersiapkan dan dikerahkan seluruh kemampuannya pada saat perang Yamamah. Lalu hikmah dan nasihat yang ketiga. Thabit bin Qais telah berhasil membuat semangat lagi pasukan kaum muslimin ya, yang kemudian kaum muslimin ini bangkit dari keterpurukan di perang Yamamah. Karena pada babak pertama hampir-hampir pasukan kaum muslimin ini mengalami kekalahan karena diserang dengan bertubi-tubi dengan jumlah pasukan yang sangat banyak dari Musailamah al-Kadzab. Nah, dengan yang dilakukan Thabit bin Qais, beliau kemudian ya menggali lubang tadi, ya memendamkan dirinya di dalam lubang tersebut, sebagian tubuhnya di dalam lubang itu, lalu beliau berperang sampai kemudian beliau syahid. Ini menjadikan kaum muslimin bangkit semangatnya dan terjun lagi di medan perang sampai kemudian kemenangan didapatkan oleh kaum muslimin. Maka nasihat untuk kita semuanya, ketika kita mengalami situasi yang mungkin membosankan atau mungkin ada lesu begitu ya, teman-temannya tidak semangat belajar atau apapun yang terjadi yang membuat teman-teman kita ya menjadi tidak bersemangat dalam melakukan kebaikan, ya maka anak-anak di sini jadilah seperti Thabit bin Qais. Berikan semangat kepada teman-temannya, diantaranya cara memberikan semangat tidak hanya dengan kata-kata, ayo semangat, 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 begitu. Tidak hanya itu, tetapi kita berikan contoh dengan satu perbuatan, seperti Thabit bin Qais tadi. Beliau ya berada di medan perang, ya, yang lainnya ada yang lari, beliau tetap bertahan di sana, bahkan membenamkan sebagian tubuhnya supaya tidak bisa lari. Nah, ini kita berikan semangat kepada teman-teman dengan contoh. Misalnya apa? Misalnya ketika anak-anak ada yang teman-temannya kok banyak yang tidak masuk belajar ngaji, banyak yang kemudian tidak mengerjakan tugas misalnya. Maka anak-anak berikan semangat kepada teman-teman yang lain dengan memberikan contoh. Yang paling rajin berangkat ngajinya, yang paling cepat memberikan setoran hafalannya, ya, yang paling cepat untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Sehingga teman-teman yang lain melihat, wah, kok semangat sekali ya mengerjakan tugas, wah semangat sekali ya untuk setoran hafalannya. Nah, itu akan memberikan semangat kepada teman-teman yang lain dengan cara memberikan contoh. Begitu ya anak-anak semua. Nah, kita lanjutkan hikmah dan nasihat yang keempat. Mimpi yang benar adalah bagian dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak masih ingat, barangkali pada saat dulu Ustazah menyampaikan kisah tentang Nabi Muhammad SAW ketika beliau menerima wahyu, ya, beliau pun menerima wahyu diantaranya dengan cara mimpi yang benar. Ya, mimpi ya, karena mimpi itu ada macam-macam ya, mimpi yang datangnya dari Allah, mimpi yang datangnya dari setan, atau yang mimpi karena kita sedang terfikir suatu masalah. Nah, ketika mimpi yang benar itu datang, itu adalah mimpi yang merupakan petunjuk dari Allah. Dan orang yang paling jujur ucapannya adalah orang yang paling benar mimpinya. Seperti tadi, laki-laki muslim yang didatangi di dalam mimpi oleh Thabit bin Qais, ya, beliau adalah orang yang memiliki mimpi yang benar.
Kemungkinan besar, ya, laki-laki muslim tadi adalah orang yang sangat jujur dalam perkataannya. Nah, anak-anak yang Allah rahmati, tentu kita kalau tidur bermimpi bukan ingin bermimpi datang dari setan kan ya, juga bukan mimpi yang hanya bunga tidur saja kan, tetapi kita menginginkan agar mimpi yang kita alami ketika kita tidur adalah mimpi yang baik, mimpi yang benar, mimpi yang datangnya dari Allah. Maka kita selalu berusaha untuk berkata jujur, ya, sehingga kalaupun kita mimpi suatu yang baik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada hikmah dan nasihat yang terakhir dalam pertemuan kita hari ini tentang wasiat Sabit bin Qais. Wasiat Sabit bin Qais yang tadi berpesan agar mengambil kembali baju besi yang sudah diambil oleh seorang laki-laki muslim yang baru masuk Islam ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mimpi agar disampaikan pesannya kepada Khalifah Abu Bakar untuk membayar hutang. Nah, hutang itu apa sih anak-anak? Hutang itu apa? Oh, pinjam uang. Iya. Ya, jadi kalau hutang itu biasanya diartikan sebagai meminjam uang atau harta. Tetapi kalau meminjam barang itu juga sebetulnya kan sesuatu yang belum kita miliki, ya, kita pinjam dari orang lain. Nah, sebetulnya ada kesamaan dalam kisah di dalam mimpi yang dialami oleh laki-laki muslim yang didatangi Sabit bin Qais tadi. Bahwa ternyata dari pesan Sabit bin Qais atau wasiat Sabit bin Qais ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa izin. Artinya mencuri kan? Dan kemudian kita harus mengembalikan sesuatu yang pernah kita pinjam, apakah itu uang, apakah itu barang, atau apapun itu. Ya, jadi anak-anak yang Allah rahmati, menjadi hati-hati bagi kita. Kalau kita meminjam sesuatu, ya harus dengan izin. Ya, jadi kita tidak boleh mengambil kalau itu barang milik orang lain dan kita belum mendapatkan izin. Jangan-jangan itu merupakan satu dosa yang mungkin bisa jadi hanya dosa kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus nanti akan menjadi dosa besar kan ya. Jadi jangan mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin, ya. Walaupun itu sepele, mungkin meminjam sendal temannya, ya kan? Kemudian lupa mengembalikan. Ya, nanti kalau tidak dikembalikan berarti kan itu mengambil barang orang lain tanpa izin. Artinya apa? Mencuri kan ya. Padahal kita kan tidak niat mencuri, tapi hanya niat untuk meminjam. Tapi lupa mengembalikan. Ya, kan jadi itu adalah dosa. Kemudian kembalikan barang yang pernah kita pinjam, apapun itu. Nah, ingat-ingat sekarang anak-anak, pernahkah kita meminjam sesuatu kepada teman kita? Orang tua kita? Kakak kita? Adik kita? Saudara kita? Atau orang lain? Jika ada, segera kembalikan. Ya, kalau kemudian belum bisa mengembalikan, hubungi orang yang punya, kemudian minta izin. Mohon maaf, belum bisa dikembalikan hari ini. Insya Allah akan dikembalikan lusa atau minggu depan atau kapan. Ya, jadi kita harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari orang yang memiliki barang tersebut. Kemudian kembalikan setiap barang yang pernah kita pinjam. Ya, saking pentingnya hal ini sampai-sampai Sabit bin Qais yang sudah meninggal ya diizinkan oleh Allah mendatangi seorang laki-laki muslim di dalam mimpinya untuk memberikan wasiat agar mengambil kembali barang yang bukan haknya dari laki-laki yang baru masuk Islam tadi dan juga mengembalikan hutang-hutang yang dimiliki oleh sahabat Sabit bin Qais. Baik, itu tadi kisah dari sahabat Sabit bin Qais. Begitu banyak hikmah dan nasihat yang bisa kita ambil dari kisahnya. Dan insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan kembali belajar tentang kisah sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan wanita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam majelis kita. Kita semua, anak-anak yang Allah rahmati, diberikan pemahaman dan juga kemudahan untuk
melaksanakan setiap nasihat yang ada di dalamnya. Kita cukupkan terlebih dahulu pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.